Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal US atau ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar neraca dengan kedua lengan diberikan beban K dan di sisi lengan yang lain diberikan beban L. Disediakan pula beban-beban sebagaimana berikut. Ada beban P, Q, R, dan S. Pernyataan berikut adalah cara untuk menambah beban pada neraca agar menjadi setimbang. Pertama, pada K ditambahkan beban P dan pada L ditambahkan beban Q. Pada K ditambahkan beban P dan pada L ditambahkan beban R. Ketiga, pada K ditambahkan beban Q dan pada L ditambahkan beban R. Yang keempat, pada K ditambahkan beban R dan pada L ditambahkan beban S. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Tujuannya adalah agar menjadi seimbang. Nah, agar seimbang maka beban pada kedua lengan harus sama. Pada pernyataan yang pertama, K ditambah beban P. Nah, nilai K diketahui beratnya adalah 2,6 kg atau 2.600 gram. Ditambahkan beban P. Beban P di soal nilainya adalah 300 gram. Kita tambahkan di sini berarti 2.600 ditambah 300 sama dengan 2.900. Nah, pada L ditambahkan beban Q. Beban Q beratnya adalah 400 gram. Jadi tinggal ditambahkan 400 gram menjadi 2.900 gram. Sehingga pada pernyataan yang pertama, pada K total bebannya adalah 2.900, pada L total bebannya adalah 2.900 juga. Sehingga pada pernyataan yang pertama kesimpulannya adalah seimbang. Oke, kita cek di pernyataan yang kedua. Pada pernyataan yang kedua, K ditambahkan beban P. Jadi K nilainya 2.600 ditambah P nilainya adalah 300 gram. Kita tambahkan di sini 300. 2.600 ditambah 300, hasilnya adalah 2.900. Pada L ditambahkan beban R. L memiliki beban 2.500 dan R memiliki beban 500 gram. 2.500 ditambah 500 sama dengan 3.000 gram. Karena total beban K dan beban L tidak sama, maka pernyataan yang kedua kesimpulannya adalah tidak seimbang. Sehingga pernyataan yang kedua adalah salah. Kita cek pada pernyataan yang ketiga, pada K ditambahkan beban Q. Pada K dengan total beban 2.600 ditambah Q dengan beban 400 gram. Totalnya adalah 3.000 gram. Pada L memiliki beban 2.500 ditambah R. Beban R nilainya adalah 500 gram. 2.500 ditambah 500 totalnya adalah 3.000 gram. Sehingga pada pernyataan yang ketiga kesimpulannya adalah seimbang. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, pada K ditambahkan beban R dan pada L ditambahkan beban S. Nilai beban K 2.600 dan nilai beban R adalah 500 gram. 2.600 ditambah 500 sama dengan 3.100 gram. Kemudian pada L, total bebannya 2.500 ditambah total beban pada S yaitu 700 gram. Sehingga hasilnya adalah 3.200 gram. Nah, pada pernyataan yang keempat ini karena total bebannya tidak sama, maka kesimpulannya adalah tidak seimbang. Atau pernyataan yang keempat kesimpulannya adalah tidak sesuai atau salah. Sehingga pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Sehingga untuk soal yang pertama, pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, soal nomor 2. Perhatikan bentuk partikel zat berikut. Nah, ini ada zat A, zat B, dan zat C. Volume dan gaya zat partikel berikut yang sesuai dengan gambar di atas adalah. Nah, jika kita lihat pada zat A memiliki partikel yang rapat. Nah, ini merupakan ciri dari benda padat. Sehingga zat A merupakan benda padat. Pada benda padat memiliki volume yang tetap.
Kemudian gaya zat partikel adalah sangat kuat. Pilihan jawaban A dan D ini benar, dan pilihan jawaban B salah. Kemudian pada zat B memiliki partikel yang tidak begitu rapat. Nah, ini merupakan ciri dari benda cair. Pada benda cair, volumenya adalah tetap ya. Oke, jadi pada pilihan jawaban A berubah, ini salah, ini tetap benar. Kemudian gaya zat partikel pada benda cair adalah lemah, sehingga pilihan jawaban D benar. Oke, kemudian pada zat C dengan partikel yang berjauhan, ini merupakan ciri dari benda gas. Nah, pada benda gas, volumenya adalah mengikuti bentuk wadah atau berubah-ubah. Pilihan jawaban D ini benar. Kemudian gaya zat partikel pada benda gas adalah sangat lemah. Oke, sehingga untuk soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, soal nomor 3, perhatikan sifat zat berikut. Pertama, mudah meledak. Kedua, daya hantar listrik. Ketiga, mudah terbakar. Keempat, beracun. Kelima, titik didih. Nah, sifat zat yang termasuk dalam sifat kimia pada suatu zat ditunjukkan oleh nomor. Oke, pertama kita kenal dulu apa itu sifat kimia. Nah, sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda untuk membentuk zat baru dengan ciri-ciri terbentuknya zat baru. Nah, sedangkan sifat yang lain yaitu sifat fisika, yaitu perubahan pada suatu benda tanpa membentuk zat baru. Nah, dari kelima pernyataan di atas yang merupakan sifat kimia, yaitu mudah terbakar, jadi pernyataan ketiga ini benar. Kemudian mudah meledak, pernyataan yang pertama benar, dan beracun, pernyataan yang keempat benar. Sedangkan pada pernyataan yang kedua, daya hantar listrik serta titik didih merupakan ciri dari sifat fisika. Sehingga untuk soal nomor 3, pilihan jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4, yang bagian B. Soal nomor 4, yang termasuk bahan kimia alami ditunjukkan oleh nomor. Oke, pertama adalah natrium klorida, atau ini merupakan garam, merupakan pengawet alami. Kemudian glukosa atau gula merupakan pemanis alami. Kemudian monosodium glutamat merupakan penyedap buatan. Keempat, kalium benzoat merupakan pengawet buatan. Oke, jadi yang termasuk bahan kimia alami adalah natrium klorida dan glukosa. Sehingga untuk soal nomor 4, pilihan jawabannya adalah yang bagian A, 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Fathur melakukan percobaan pemuaian terhadap 4 batang logam dan data percobaan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi ada 4 logam yang diuji oleh Fathur, yaitu logam P, Q, R, dan S. Berdasarkan tabel di atas, urutan koefisien muai panjang logam dari yang terbesar ke yang terkecil adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 5, kita gunakan rumus pemuaian panjang pada suatu zat padat. Jadi delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Nah, delta L merupakan kenaikan panjang dari panjang awal ke panjang akhir. Kemudian LO merupakan panjang awal, alfa merupakan koefisien muai panjang logam, kemudian delta T merupakan kenaikan suhu. Sehingga untuk menentukan koefisien muai panjang logam dari yang terbesar ke yang terkecil, kita hitung satu per satu ya, mulai dari yang P. Kita gunakan rumus delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Delta L berarti dari panjang awal 60 ke 60,3, kenaikannya adalah 0,3. Kemudian LO atau panjang awal yaitu 60 dikali alfa dikali delta T atau kenaikan suhu pada logam P yaitu 100 derajat Celcius. Sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 0,3 dibagi 60 dikali 100. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Sekarang kita hitung pada logam Q dengan rumus yang sama yaitu delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Delta L pada logam Q yaitu dari 80 ke 80,4, berarti delta L-nya adalah 0,4. LO adalah 80 dikali alfa dikali delta T 75.
Sehingga nilai alfa sama dengan 0,4 dibagi 80 dikali 75. Hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke, nilai koefisien muai panjang pada logam Q sudah diperoleh. Sekarang kita hitung pada logam R. Pada logam R, kita gunakan rumus yang sama, delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Delta L pada logam R dari 100 ke 100,8 berarti 0,8 delta L-nya ya. Kemudian LO yaitu 100 dikali alfa dikali delta T, nilainya adalah 150. Sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 0,8 dibagi 100 dikali 150. Hasilnya adalah 5,33 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke, kita hitung pada logam yang terakhir yaitu logam S. Pada logam S, kita gunakan rumus yang sama, delta L dikali LO dikali alfa dikali delta T. Delta L dari 120 ke 120,6 berarti delta L nilainya adalah 0,6. LO 120 dikali alfa dikali delta T 125. Sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 0,6 dibagi 120 dikali 125, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke, nah sekarang kita sudah memperoleh keempat nilai koefisien muai panjang dari keempat logam. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nilai yang paling besar adalah pada logam Q dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadi yang pertama adalah Q, kemudian yang kedua adalah R dengan nilai 5,3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ketiga adalah P dengan nilai 5 kali 10 pangkat min 5. Dan yang keempat adalah S dengan nilai 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga untuk soal nomor 5, pilihan jawabannya adalah yang bagian B, Q, R, P, dan S. Pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar di atas adalah, oke, kita mulai dari pilihan jawaban yang A, nomor 1 menunjukkan neutron. Nah, neutron merupakan partikel yang tidak memiliki muatan. Nah, gambar yang ditandai nomor 1 menunjukkan partikel yang memiliki muatan negatif, sehingga pada pilihan jawaban A salah. Pilihan jawaban B nomor 2 menunjukkan proton. Nah, proton merupakan partikel yang memiliki muatan positif. Sedangkan yang ditunjuk oleh gambar nomor 2 adalah partikel yang tidak memiliki muatan. Sehingga pada pilihan jawaban B salah. Pilihan jawaban C nomor 3 menunjukkan elektron atau partikel yang memiliki muatan negatif. Nah, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 3 memiliki muatan positif ya. Sehingga pilihan jawaban C juga salah. Pada pilihan jawaban D, nomor 4 menunjukkan inti atom, yaitu bagian atom, yang memiliki massa paling besar dari massa keseluruhan atom. Yang ditunjuk oleh nomor 4 benar merupakan inti atom. Sehingga nomor 6, pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan pernyataan tentang asam dan basa. Pernyataan yang pertama, dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, kurang tepat ya. Harusnya kalau asam memiliki ion H+. Kemudian pada pernyataan yang kedua, asam memiliki rasa yang asam dan basa memiliki rasa yang pahit. Benar. Kemudian pada pernyataan yang ketiga, asam bersifat korosif. Benar. Dan basa bersifat kaustik atau licin. Ini juga benar. Pada pernyataan yang keempat, asam dapat mengubah warna kertas lakmus dari merah menjadi biru. Nah, terbalik ya, seharusnya asam dapat mengubah warna kertas lakmus dari biru menjadi merah. Sehingga pernyataan yang keempat salah. Sehingga pernyataan tentang asam dan basa yang benar adalah pada pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Soal nomor 8, pernyataan yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menjawab soal nomor 8, kita perlu mengetahui tentang hukum 3 Newton, yaitu jika suatu benda melakukan gaya aksi pada benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dari arah yang berlawanan.
Pernyataan yang pertama, roket mendorong gas keluar pada saat yang bersamaan, gas juga mendorong roket bergerak naik ke atas. Nah, pernyataan yang pertama benar merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Pada pernyataan yang kedua, ketika seseorang sedang berenang, tangan dan kakinya mendorong air ke belakang dan pada saat yang bersamaan, air memberikan gaya dorong kepada orang tersebut sehingga bergerak maju. Nah, pada pernyataan yang kedua ada gaya aksi dan reaksi dengan arah yang berlawanan. Jadi benar merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Penumpang mobil terdorong ke depan pada saat mobil yang ditumpanginya berhenti secara mendadak. Pada pernyataan yang ketiga, gaya aksi dan reaksi tidak memiliki arah yang saling berlawanan. Sehingga pernyataan yang ketiga bukan merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Pernyataan yang keempat, mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, ini bukan merupakan contoh dari hukum 3 Newton ya, karena tidak memiliki gaya aksi dan reaksi. Sehingga pernyataan yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 2, yang bagian A. Soal nomor 9. Pada soal kali ini berkaitan dengan energi kinetik. 4 balok dengan massa berbeda diletakkan pada permukaan lantai yang kasar. Kemudian keempat balok tersebut bergerak dengan kecepatan berbeda seperti gambar di atas. Nah, berikut merupakan pernyataan yang mungkin sesuai dengan gambar tersebut. Pernyataan pertama, perbandingan energi kinetik benda P terhadap benda Q adalah 1:2. Perbandingan energi kinetik benda R terhadap benda S adalah 1:2. Pernyataan ketiga, perbandingan energi kinetik benda R terhadap benda S adalah 2:1. Pernyataan yang keempat, perbandingan energi kinetik benda P terhadap benda Q adalah 4:1. Nah, untuk menentukan energi kinetik dari keempat benda tersebut, kita gunakan rumus, yaitu energi kinetik atau EK. Rumusnya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sehingga untuk soal nomor 9 kita akan menentukan energi kinetik dari benda P, Q, R, dan S. Kita hitung energi kinetik dari benda P. Rumusnya adalah setengah M dikali V kuadrat. Massa dari benda P adalah 2M, kemudian kecepatan dari benda P adalah 5, sehingga energi kinetik benda P adalah 45M. Oke, kita menentukan energi kinetik dari benda Q. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu setengah M dikali V kuadrat. Massa dari benda Q adalah M, kecepatan benda Q adalah 10. Setengah dikali M dikali 10 kuadrat sama dengan 50M. Kemudian kita menentukan kembali energi kinetik dari benda yang lain, yaitu benda R. Rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Massa dari benda R yaitu 10. Kemudian kecepatan benda R adalah V. Sehingga setengah dikali 10 dikali V kuadrat hasilnya adalah 5V kuadrat. Energi kinetik benda R sudah kita peroleh. Sekarang kita menentukan energi kinetik dari benda S. Kita gunakan rumus setengah M dikali V kuadrat. Massa benda S adalah 20, kecepatan benda S adalah setengah V. Setengah dikali 20 dikali setengah V kuadrat sama dengan 2,5V kuadrat. Nah, dari keempat balok sudah kita peroleh masing-masing nilai energi kinetik. Sekarang kita akan menentukan perbandingan dari pernyataan yang pertama. Energi kinetik P adalah 25M, energi kinetik Q adalah 50M. Sehingga perbandingannya adalah 1:2. Nah, pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, energi kinetik benda R yaitu 5V kuadrat. Benda S, energi kinetiknya adalah 2,5V kuadrat. Sehingga perbandingannya adalah 2:1. Nah, pernyataan yang kedua kurang tepat. Pernyataan yang ketiga, energi kinetik benda R 5V kuadrat, benda S 2,5V kuadrat. Nah, perbandingannya 2:1, benar. Pernyataan yang keempat,
benda P energi kinetiknya 25 M, benda Q 50 M. Perbandingannya adalah 1:2. Nah, pernyataan yang keempat salah, bukan 4:1. Sehingga pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke. Nah, sekarang kita ada di soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Balok yang memiliki ukuran 15 cm x 5 cm x 18 cm dan massa 15 kg berada di lantai kasar seperti gambar di atas. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tekanan yang diakibatkan balok pada lantai tersebut? Berkaitan dengan tekanan, maka kita gunakan rumus tekanan, yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Di soal diketahui bahwa massa dari balok tersebut adalah 15 kg, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kembali ke rumus tekanan, untuk menentukan F, kita bisa menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Sehingga nilai F sama dengan massanya 15 kg dikali dengan gravitasi 10. Hasilnya adalah 150 Newton. Setelah memperoleh nilai F, maka selanjutnya kita tentukan nilai A. Nah, A merupakan luas alas. Luas alas balok berarti 5 dikali dengan 15 cm. 5 dikali 15 hasilnya adalah 75 cm kuadrat. Karena satuannya cm kuadrat, maka perlu kita ubah menjadi meter kuadrat. 75 cm kuadrat jika diubah menjadi meter kuadrat, maka dibagi dengan 10.000 menjadi 0,0075. Oke, nah ini kita sudah memperoleh nilai F dan juga nilai A. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan F per A. Nilai F-nya sama dengan 150 Newton. Kemudian nilai A 0,0075. 150 dibagi 0,0075 hasilnya adalah 20.000 Pascal. Nah, pada pilihan jawaban, satuannya adalah dalam bentuk kilo Pascal. Maka dari Pascal ke kilo Pascal tinggal dibagi dengan 1000. 20.000 dibagi 1000 menjadi 20 kilo Pascal. Sehingga untuk soal nomor 10, pilihan jawabannya adalah yang bagian B, 20 kilo Pascal. Sekian pembahasan soal kali ini. Silakan share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian IPA. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sampai jumpa di video pembahasan soal yang lainnya. Wassalamualaikum.